Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Insiders in association with kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Work from home memaksa dan mendorong sejumlah masyarakat Indonesia harus memantau pekerjaan hingga pembelajaran dari rumah. Bagi sebagian kalangan, kebijakan ini menimbulkan pro kontra. Salah satu tantangan yang dihadapi dengan aktivitas kerja dari rumah, yakni menjaga komunikasi dalam bisnis, keluarga, hingga pasangan. Selain itu, koneksi internet yang tidak lancar terkadang menjadi kendala saat belajar maupun bekerja melalui aplikasi. Kendati demikian, fenomena work from home adalah bagian dari memulai revolusi industri 4.0. Bekerja dari rumah menjadi hal yang baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun kebijakan ini diperlukan guna menekan laju sebaran virus corona serta mempermudah pelacakan penularan COVID-19. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan untuk beraktivitas produktif di rumah perlu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Menyusul himbauan ini, salah satu operator seluler terbesar di Indonesia turut proaktif mengoptimalkan interaksi online dalam negeri. Untuk membahas lebih lanjut, telah terhubung bersama kita melalui sambungan video conference dengan aplikasi CloudX, Ibu Ririn Widaryani, selaku Direktur Sales Telkomsel. Selamat siang Bu Ririn, dan juga ada Bapak Dharma Simorangkir selaku Senior Vice President Enterprise Telkomsel. Selamat siang Pak Dharma juga. Selamat siang. Ya, Pak Dharma dan Bu Ririn sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya, ini salah satu upaya kita untuk social distancing dengan melakukan telekonferensi saja begitu ya Bu dan Bapak. Benar banget. Iya, saya ingin ke Bu Ririn dulu dengan himbauan untuk bekerja ataupun juga belajar dari rumah. Nah ini kira-kira apa yang dibutuhkan oleh para pekerja dan pelajar kita supaya bisa tetap efektif dari rumah begitu? Oke, jadi seperti kita ketahui ya, work from home atau bekerja di rumah ini kan salah satu himbauan pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk terus memerangi pandemi global COVID-19. Jadi memang kalau supaya bekerja tetap produktif, belajar juga tetap efektif, memang ada beberapa yang perlu disiapkan. Tapi simpel aja, kira-kira hanya mungkin 3 langkah lah ya. Pertama, laptop atau gadget yang harus disiapkan untuk komunikasi. Kemudian yang kedua pastinya jaringan internet yang handal. Mungkin bisa jaringan mobile atau juga pakai wifi gitu ya. Dan yang ketiga adalah platform untuk video conference. Ini untuk supaya bisa tetap interaksi dengan teman-teman sesama pekerja maupun dengan kantor atau dengan pekerja yang mungkin yang masih terpaksa berada di luar. Okay. Nah, Telkomsel sebagai leader di telekomunikasi operator, kami komit dan terus proaktif untuk bekerja sama dengan pemerintah dan semua pihak untuk bisa menyediakan fasilitas work from home ini. Kita berikan solusi platform yaitu CloudX. Oke, mungkin Pak Dharma bisa menjelaskan lebih lanjut tentang CloudX ini. CloudX ini seperti apa Pak? Baik, jadi layanan CloudX dari Telkomsel ini sebenarnya kita merupakan layanan solusi komunikasi yang terintegrasi. Baik itu menggunakan voice, video, teks maupun digital file sharing. Ditujukan solusi komunikasi ini ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaboratif. Jadi apakah itu berupa meeting, berupa reporting, berupa ruang belajar ya di kampus maupun di sekolah-sekolah,
dan hal-hal yang lain yang memang bersifat kolaboratif. Dan layanan ini dilakukan secara virtual dan berbasis cloud. Jadi ketika kita bilang berbasis virtual, secara virtual, artinya pelanggan korporat Telkomsel bisa menikmati layanan ini tanpa ada investasi tambahan di perangkat telekomunikasinya. Dan ketika kita bilang berbasis cloud, artinya layanan ini bisa diakses, digunakan dimanapun dan kapanpun juga. Gitu. Jadi ada 3 sebenarnya layanan utama dari CloudX. Yang pertama itu adalah Cloud Communication, ini merupakan semacam virtual PABX. Kemudian yang kedua adalah Cloud Contact Center Platform. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang memiliki lisensi untuk call center bisa menggunakan platform ini secara cloud. Dan yang ketiga yang memang sangat relevan dengan work from home sekarang, yaitu CloudX Meeting. Nah, CloudX Meeting ini sendiri secara esensi memberikan ruang kolaborasi secara virtual. Untuk mengunduh aplikasi CloudX ini apakah hanya bagi pengguna Telkomsel saja begitu ya Pak ya? Ya, jadi layanan ini bisa diakses oleh berbagai macam device perangkat, smartphone, laptop, dan desktop dan IP phone. Untuk pelanggan yang non Telkomsel tetap masih bisa mengakses, tetapi hanya bisa menggunakan jika menggunakan layanan akses internet yang lain. Tetapi untuk membuat sebagai host meeting ini memang harus pelanggan Telkomsel. Oke, baik. Lalu apa bedanya dengan penyedia atau juga layanan serupa ya video conference dari platform yang lain? Kita akan bahas lebih lanjut nanti Pak Dharma dan juga Bu Ririn. Pemirsa jangan kemana-mana, Insiders masih akan kembali sesaat lagi. In association with In association with Ya, masih bersama CNN Indonesia Insiders bersama Telkomsel. Pak Dharma, secara teknis berapa kapasitas room video call dan juga mampu berbagi apa saja dalam CloudX ini? Ya, di CloudX ini kita bisa melayani sampai 100 peserta secara bersamaan. Ya, jadi satu ruangan meeting itu bisa di-attend oleh 100 peserta secara bersamaan. Dan untuk kolaborasi, fungsi kolaborasi yang bisa fitur-fitur yang bisa dinantikan, yang pertama adalah untuk melakukan screen sharing. Jadi kalau kita meeting itu biasanya kita mau men-share report atau progress atau suatu file atau video dengan partisipan yang lain. Jadi bisa melakukan screen sharing atau application sharing. Yang kedua juga ada namanya whiteboard, ya, virtual whiteboard. Jadi sama seperti di ruang kelas atau di ruangan meeting, whiteboard ini bisa digunakan untuk mendemonstrasikan sesuatu. Dan juga kita bisa melakukan file sharing antara peserta-peserta yang ikut. Oke, ini kan ada beberapa juga aplikasi serupa begitu ya, aplikasi teleconference lainnya. Nah ini bedanya apa nih dengan CloudX? Ya, jadi yang paling utama dalam layanan video conference itu adalah user experience. Nah, user experience ini yang prima itu bisa di-deliver oleh layanan CloudX Telkomsel melalui 3 hal. Yang pertama adalah jaringan Telkomsel yang sangat handal. Jadi coverage 4G LTE Telkomsel sudah mencapai 95% populasi Indonesia. Dan dengan ini jaminan untuk layanan ini bisa dinikmati dengan user experience yang prima itu bisa kami sediakan. Yang kedua adalah layanan ini memiliki hosting cloud-nya itu diinstal atau ada di Telkomsel, on-premise Telkomsel. Jadi untuk quality of service jauh lebih bagus dan security juga bisa dijamin. Dan yang ketiga, ini yang salah satu yang paling penting adalah fitur one click to join. Jadi untuk peserta, kalau kita mengadakan sebuah meeting dengan 100 peserta, kalau layanan yang lain itu harus buat login dulu, harus buat account dulu, dan yang lain-lain ya. Jadi dengan Telkomsel CloudX, hanya link yang dibuat oleh host itu bisa di-share, dan para peserta tinggal hanya mengklik satu kali sehingga bisa langsung join. Apakah itu melalui smartphone ataukah itu melalui laptop atau desktopnya.
Jadi tiga fitur ini yang kami berikan supaya user experience ketika pelanggan menggunakan Telkomsel CloudX bisa terjaga dan bisa terdeliver dengan prima. Oke, konektivitasnya begitu dijamin begitu ya dengan kualitas yang baik. Tapi bagaimana dari sisi keamanan? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan dan juga kekhawatiran dari para pengguna. Bu Ririn, mungkin bisa dijelaskan apakah dijamin bahwa video call ini tidak akan diretas lewat CloudX begitu? Iya, Mbak. Jadi layanan CloudX Telkomsel ini kami jamin aman. Jadi bahwa kita melalui berbagai persiapan dan berlapis gitu ya untuk menjaga keamanan CloudX ini. Yang pertama dari sisi asesmen security maupun vulnerability ini sudah comply dengan polisinya Telkomsel, di mana Telkomsel sendiri sudah mengimplementasikan ISO 27001 yang merupakan referensi internasional standar dalam security. Dan yang kedua, dari sisi komunikasinya sendiri, kita sudah melakukan enkripsi, baik untuk signaling maupun juga untuk medianya. Dan di dalam CloudX-nya sendiri, kita menggunakan cloud yang on-premisesnya Telkomsel. Jadi bukan menggunakan public cloud. Dengan demikian ini pasti lebih terjamin gitu ya. Dan yang ketiga, ini dengan kemudahan yang tadi disampaikan oleh Kak Dharma, sebenarnya juga dalam kondak atau mengadakan conference itu jauh lebih aman. Kenapa? Karena host peserta itu hanya bisa join kalau diundang gitu lah, kalau di-invite oleh hostnya. Dan hostnya sendiri itu bisa memilih kalau misalnya nggak yang terundang, kemudian ada yang pengen join meeting gitu ya, itu harus melalui proses approval. Jadi dengan security yang berlapis itu kami jamin aman. Sebenarnya salah satu security-nya adalah juga dengan caranya kalau di aplikasi lain adalah menggunakan kode begitu kan Bu Ririn ya. Tapi khusus CloudX ini justru tidak menggunakan kode. Nah ini bukannya jadinya lebih gampang begitu untuk siapa saja bisa masuk? Nah tadi kan harus di-invite dulu Mbak. Kita nggak bisa, yang kalau peserta yang tidak diundang itu tidak akan bisa join karena hostnya yang akan mengendalikan. Oke, baik. Nah, Pak Dharma mungkin bisa jelaskan lebih lanjut lagi. Ini sekarang ini dengan banyaknya orang yang bekerja atau belajar dari rumah, tentunya kemudian juga terjadi lonjakan traffic layanan data begitu. Nah, ini bagaimana mengantisipasi hal seperti ini? Ya, jadi Telkomsel sendiri sudah meningkatkan kapasitas jaringan kami seiring dengan kita melihat adanya meningkatnya traffic terutama traffic yang ada sekarang pindah dari daerah komersial dari Central Business District itu pindah ke residensial. Dan Telkomsel kami sudah meningkatkan kapasitas jaringan-jaringan kami di sana. Dan untuk 4G LTE Telkomsel sendiri kami sudah meliputi 95% populasi Indonesia. Jadi dengan itu kami bisa mengamankan lonjakan traffic dimanapun berada, termasuk untuk yang akan menggunakan layanan CloudX ini. Oke, salah satu tadi layanan dari CloudX adalah CloudX Communication begitu ya Pak ya? Nah ini mungkin bisa jelaskan lebih detail lagi tentang CloudX Communication ini. Ya, kalau untuk CloudX Communication itu sendiri itu berupa layanan virtual PABX. Jadi ketika pelanggan itu membutuhkan layanan call center gitu ya, itu biasanya harus investasi di perangkat yang memang sangat mahal gitu dan membutuhkan waktu setup yang sangat lama. Jadi kalau Anda ingin membuat call center, contohnya untuk call center untuk COVID-19 atau call center untuk penanganan yang lain gitu ya, itu hanya nanti akan mendapatkan nomor dari Telkomsel dan Anda bisa mendapatkan semua fitur-fitur yang ada di sebuah layanan PABX sama seperti yang layanan yang existing, seperti itu. Oke, tadi sempat mengatakan bahwa traffic untuk layanan traffic sudah aman begitu ya Pak ya? Nah Ya, ini, betul. ya seberapa efektif aplikasi CloudX ini Pak?
Ya, jadi untuk aplikasi CloudX Meeting itu kira-kira membutuhkan bandwidth 1,5 sampai 2 Mbps, tergantung dengan resolusi kamera yang digunakan, baik itu laptop atau smartphone-nya. 4G LTE Telkomsel menjamin untuk layanan ini di seluruh Indonesia bisa digunakan dengan user experience yang prima, seperti itu. Dan jika memang ada tempat-tempat jaringan-jaringan yang memang mungkin karena padat dan yang lainnya itu menurun, maka ada fitur otomatis dari CloudX Meeting sendiri sehingga resolusi videonya bisa dikurangi gitu ya, tetapi layanan tidak terputus. Jadi ini yang bisa kita lakukan sehingga user experience bisa sangat prima. Oke, buat mereka yang bukan pengguna Telkomsel, Pak, apa yang didapatkan dari CloudX ini, Pak? Ya, saat ini pelanggan yang non Telkomsel jika memang mendapatkan undangan dari host meetingnya yang menggunakan nomor Telkomsel bisa join mungkin dengan akses internet yang lain sama seperti itu. Jadi apakah dia menggunakan komunikasi data yang lain itu bisa mengakses layanan itu tetap seperti sama dengan yang lain. Oh, jadi hanya bisa mengakses apabila ada undangan begitu ya Pak ya? Tapi tidak bisa mengunduhnya sendiri, tidak bisa mengunduh aplikasi CloudX? Iya, kalau untuk aplikasi di smartphone, yang lain bisa mengunduh tetap, tetapi nanti dia akan menggunakan, tapi dia tidak bisa nanti meng-create meeting itu sendiri, dia hanya bisa join aja. Oke, untuk mengunduhnya ini bisa di mana saja ya Pak ya, di iOS ataupun juga Play Store ini semua bisa begitu ya? Iya, betul. Jadi ketika Anda menggunakan smartphone itu nanti Anda bisa mendownload aplikasi CloudX itu di iOS atau Android. Kemudian kalau Anda menggunakan laptop, basisnya laptop, Anda bisa download juga untuk versi Windows dan macOS-nya untuk aplikasi. Oke, baik. Bu Ririn, terkait dengan himbauan work from home begitu ya. Nah, dengan adanya CloudX ini apa yang diharapkan oleh Telkomsel begitu? Ya, tentunya harapan kami bahwa masyarakat mematuhi himbauan pemerintah ya untuk terus social distancing, kemudian work from home, tapi tetap terus produktif. Tentunya kami sebagai provider yang paling terdepan, kami tetap komit untuk menyediakan tadi kualitas, kemudian coverage, juga tentunya kapasitas. Seiring tadi dengan perpindahan masyarakat dari perkantoran, kemudian ke rumah, tentunya kapasitas jaringan kita yang mungkin dibutuhkan pelanggan di rumah itu terus kami pastikan. Dan ini setiap hari ini terus kita monitor, terus kita pastikan bahwa experience customer itu tetap bagus, tetap produktif walaupun bekerja dari rumah. Kalau kita melihat pantauan traffic kami itu dibanding normal day kita sudah naik hampir 10%, Pak. Jadi ini tentunya sesuatu yang mungkin kita lihat positif bahwa himbauan pemerintah sudah direspon oleh sebagian masyarakat kita. Dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan ini masyarakat juga tetap produktif dengan bekerja di rumah. Oke. Begitu, Mbak. Ada satu lagi pertanyaan yang mungkin juga pasti sangat ingin ditanyakan oleh pemirsa adalah berapa sih sebenarnya biayanya untuk berlangganan ini. Tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi, nanti jangan dulu dijawab begitu, kita akan kembali lagi pemirsa. Lantas sejauh mana CloudX mendukung optimalisasi produktivitas via online? CNN Indonesia Insiders bersama Telkomsel akan segera kembali. In association with In association with Ya, masih bersama kami di CNN Indonesia Insiders bersama Telkomsel. Pak Dharma, himbauan dari pemerintah kan memang tidak hanya untuk pekerja tapi juga bagi para pelajar untuk belajar dari rumah begitu. Nah, ini bagaimana untuk dari sisi pelajarnya sendiri dengan menggunakan aplikasi CloudX ini?
Ya, betul sekali. Jadi memang layanan CloudX Meeting ini bukan hanya untuk dunia usaha, tetapi juga untuk dunia pendidikan. Jadi memang CloudX Meeting ini bisa digunakan, sangat bisa digunakan untuk ruang belajar, untuk interaksi antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa. Jadi semua juga bisa menggunakan layanan CloudX Meeting ini untuk tujuan untuk belajar secara interaktif. Oke, Bu Ririn, bagaimana pemetaan penggunanya di Indonesia sejauh ini? Dan bagaimana setelah nanti usai work from home ditiadakan ini potensinya seperti apa? Karena kan sekarang ini mungkin memang sedang banyak sekali yang menggunakan karena memang himbauan dari pemerintah begitu untuk belajar atau bekerja dari rumah. Kalau saat ini pemetaannya kita rilis minggu yang lalu itu alhamdulillah tersplit di berbagai sektor ya Mbak ya. Jadi yang cukup cepat bereaksi tentunya memang perguruan tinggi, kemudian pemerintah daerah, bahkan berbagai lembaga negara juga yang sudah menerapkan ini di samping perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan work from home. Ya tentunya kita tidak berharap bahwa COVID-19 ini berkelanjutan ya, berkepanjangan. Tentunya harapannya segera berlalu, namun demikian secara servis CloudX ini tetap akan bisa dimaksimalkan even nanti COVID-19 sudah lewat gitu ya. Berbagai sektor yang memang membutuhkan komunikasi, conference jarak jauh ya, termasuk misalnya pendidikan misalnya ya, tetap mau belajar online gitu ya, itu juga masih sangat mungkin. Dan tentunya berbagai perusahaan yang mungkin komunikasi antar kantor yang cukup jauh, even dengan global partner itu sangat mungkin dilakukan. Jadi ini memang kebetulan kita rilis sebelumnya pas momen work from home, tapi it will be applicable for business as usual juga. Oke, bagaimana sejauh ini Ibu pengalaman penggunanya, ada testimoni apa saja begitu? Ya cukup ada beberapa yang direct menyampaikan terima kasih ke kami gitu ya, apresiasi tentang layanan ini. Salah satunya kemarin dari lembaga negara menyampaikan bahwa 2 jam nonstop video conference ya dari berbagai lokasi di Jakarta, Bekasi, kemudian Sunter, di Kebayoran dan seterusnya, dan alhamdulillah lancar, experience-nya juga sangat nyaman dan gratis gitu, alhamdulillah. Daerah yang paling potensial menggunakan CloudX ini daerah mana, Bu? Ya tentunya secara jumlah pelanggan pastinya Jakarta ya, dan kalau kita lihat juga memang yang terimpact corona ini paling besar karena di Jakarta. Dan mungkin juga secara maturity untuk teknologi itu adoption teknologinya juga Jakarta. Jadi memang Jakarta yang paling tinggi. Oke, terakhir Bu Ririn, adakah biaya yang dibebankan ini dan biayanya ini kepada pekerja ataukah kepada perusahaan? Seperti yang tadi disinggung ya, sebenarnya ini adalah bentuk komitmen kami untuk bersama-sama pemerintah memerangi COVID-19 ini. Jadi kami berikan free akses sampai 60 giga per bulan kepada host meeting. Kemudian kita juga berikan free license untuk meeting itu sampai 100 partisipan. Dan yang ketiga untuk pelanggan Telkomsel dari prepaid, postpaid yang mengakses CloudX, jadi yang join di meetingnya, itu kita berikan free 30 giga sebulan. Jadi hampir tidak ada biaya untuk menggunakan servis ini, Mbak. Untuk sampai kapan begitu free-nya, Bu? Ada batas waktu? Mudah-mudahan ya kami berikan 1 bulan dengan harapan tentunya kita sudah bisa selesai memerangi COVID-19 ini. Gitu. Oke, baik. Terakhir Pak Dharma, ada yang ingin disampaikan mungkin harapan terkait dengan literasi digital di Indonesia? Ya baik, jadi layanan CloudX Meeting ini memang timingnya gitu ya dengan COVID-19 ini memang hampir bersamaan. Tetapi juga mungkin kita bisa lihat dari tadi testimoni-testimoni dari pelanggan yang sudah menggunakan layanan ini, jadi kolaborasi itu secara digital ini memang sangat diperlukan.
gitu loh. Ini hanya sekedar momentum aja, tetapi benefit yang bisa dihasilkan itu sangat lewat interaksi digital ini sangat besar ya. Kalau kita bayangkan kita nggak perlu bermacet-macetan gitu ya, kita nggak perlu sibuk mengalokasikan waktu untuk pergi ke sana dan kemari. Semua layanan bisa semua kegiatan kolaborasi itu bisa dilakukan melalui layanan Cloudx Meeting ini. Jadi saya lihat mungkin dari generasi yang muda juga mungkin ini akan menjadi suatu new norm gitu ya. Ketika melakukan kolaborasi itu memang nggak harus bertemu langsung dan bisa berinteraksi secara digital. Kita lihat juga di pemerintahan daerah gitu ya, banyak yang memang sudah mulai menggunakan ini untuk koordinasi juga, karena kalau koordinasi harus ketemu, harus rapat, itu juga akan sangat mahal dan sangat time consuming. Jadi menggunakan layanan Cloudx Meeting ini, Indonesia bisa lebih produktif, bekerja dan belajar dari rumah pun bisa tetap efektif dan produktif. Baik, terima kasih Pak Dharma dan juga Ibu Ririn untuk informasinya. Tentunya kita sangat mendukung adanya aplikasi ini ya, supaya bisa menambah efektivitas dan juga efisiensi dari bekerja dan belajar dari rumah. Pemirsa, demikian CNN Indonesia Insiders bersama Telkomsel. Saya Lucia Sahari undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Insiders in association with